kewajibannya harus diolah ya sebelum dilepas ke lingkungan. Oke, baik Pak Dimas, cukup baik Pak Dimas ya, dan Ya. Pak Derek ya Oke di ya sini. Pak, tutup ya Pak. Baik, silakan di stop sharing Pak. Nanti untuk limbah yang lain, mudah-mudahan nanti Pak Dimas juga bisa menjelaskan nanti kalau ada pertanyaan gitu ya. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain yang sudah selesai ditampilkan. Izin, Pak. Ya, silakan Bu. Oke, baik. Di sini ada tiga ya Bu ya. Oli bekas, fly ash, dan Ya, TL bekas. Oke. Oli bekas, oke. Ini bisa ke kesehatan ya, kanker ya, atau beracun ya Bu. Itu juga bisa. Lingkungan, pencemaran tanah, air ya betul ya, merusak ekosistem, penyerapan air di tanah menurun ya betul Bu. Fly ash, gangguan pernafasan ya, bahaya paru-paru, lingkungan, pencemaran udara. TL bekas ya, merkuri, tentu gangguan ke syaraf betul ya, dan juga bisa mengakibatkan pencemaran di tanah. Oke, baik Bu, udah bagus ini Ibu, Ibu terima Dama ya. kasih, Pak. Baik, Saya stop. sama-sama. Ya, terima kasih Bu. Baik, ini eh, Pak Abdul Wahab ya. Nah, ya, Wahab. Eh, Oke. ini, Hmm, ada lima ya Pak Abdul bikin di sini. eh, ya Pak, dari 5 kita ada lampu neon, oli, filter oli, baterai, batu Hmm, baterai, sama aki. oke. Ini ada dampaknya kesehatan lampunya untuk menyebabkan gangguan saraf ya, oli ya bisa juga ya, gangguan saraf juga bisa. Filter oli juga sama dengan oli itu. Baterai menyebabkan kerusakan ginjal. Oke, baik. Ini logam berat ya baterai ini. Ya, Saraf juga. Lalu, aki, ini jaringan dan metabolisme ya. Kalau aki jelas dan dia sifatnya korosif atau iritatif ya Pak ya, ke kulit juga akan berpengaruh nanti. Pak. Kalau merkuri mencemarkan air udara oke, membahayakan ekosistem, membuat kemampuan tanah udara menurun. Oke, kandungan dalam baterai tumbuhan ya, betul ya, pencemaran air tanah udara. Oke, baik, kasih Pak. Dulu hap ya. Pak Edri, Pak. Sorry, Pak Henry tadi ya. Iya, Sorry, sorry, salah, salah. Maaf Pak ya. Oke, iya, ya Pak. Ya. oke, Pak Henry. Oke, silakan yang lain, Bapak Ibu yang sudah selesai.
Apa enggak bisa nampilkan lewat Ah, Zoom, ya, lewat ya. Ya, oke, WA, oke, baik, Pak. Pak. Baik ya. Saya baca aja. Oke, siapa? Saya baca sini aja ya, Pak. Oke, ini ada minyak pelumas dan kain majun ya, Pak. Oke, kalau minyak pelumas itu gangguan pernapasan, kesehatan betul ya. Nah, kalau kain majun ini sebetulnya yang dia mirip dengan oli, Pak ya. Dia bisa gangguannya cuma tidak banyak. Dia lebih ke lingkungan nanti biasanya itu, Pak. Karena ada sisa rembesan oli tadi yang akan masuk ke air tanah ya. Nah, cuma air tanah. Oke, baik. Oke, udah bagus nih, Pak. Ferry ya. Oke. Eh, tanya boleh, Pak ya? Silakan Ferry. Silakan. Ya, saya agak kebingungan kalau misalkan limbahnya itu yang padat itu, Pak. Itu Kenapa, Pak? kayak misalkan aki atau aki Hmm, bekas itu kan enggak bisa mencemari ya secara iya, iya. di apa namanya? Di Oke. lingkungan juga enggak bisa. Itu Nah, gimana itu, Pak? itu selagi dia masih berada di dalam kotaknya itu ya Pak ya, terkungkung kemasannya itu memang tidak ada masalah. Nah, cuma masalahnya kalau misalkan Pak terjadi retakan di kemasannya, misal ini ya Pak ya, atau ada yang eh, ya mungkin dia terjatuh dan segala macam, nah ini bisa keluar airnya Pak ya. Nah, atau mungkin eh, di apa nama dimanfaatkan tanpa ada prosedur yang tepat untuk pemanfaatannya, Pak. Nah, ini juga akan membahayakan kita, Pak ya, karena eh, tadi karakteristik aki itu membahayakan meskipun dia memang berada ya di dalam box kotak yang memang cukup aman sebetulnya itu ya. Nah, cuma tadi kalau misalkan nanti eh, anak-anak ya dan lain-lain yang tidak tahu itu air yang berbahaya nih, tentu di situ masalahnya nanti Pak Heri ya. Nah, itu Pak Heri. Jadi biarkanlah Ya, dia Pak. berada apa namanya di kotak akinya itu ya sampai nanti di pihak ketiganya. Itu Bapak Ibu, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditampilkan atau cukup ya? Kalau cukup, nah maka kita lanjut istirahat dulu ya Bapak Ibu. Ya, nanti kita akan kembali lagi di jam 13.30 begitu. Nah, di mana potensi bahaya dan kapasitas sumber daya ya atau personil di tempat kerja diidentifikasi sesuai dengan ketentuan. Lalu yang kedua, potensi resiko kedaruratan dihitung ya sesuai dengan ketentuan. Lalu yang ketiga, hasil perhitungan potensi risiko dianalisis sesuai ketentuan. Yang keempat, hasil analisis potensi risiko didokumentasikan sesuai dengan ketentuan. Lalu yang ketiga, menyusun muatan program kedaruratan pengelolaan limbah B3. Nah, di sini untuk KUK-nya adalah Bapak Ibu bisa eh, menentukan ya pokok-pokok rancangan muatan program kedaruratan pengelolaan limbah B3 berdasarkan hasil analisis dari potensi risiko dan kegiatan pengelolaan limbah B3. Lalu rancangan muatan program kedaruratan disusun disesuai dengan ketentuan dan rancangan muatan program kedaruratan disampaikan untuk ditetapkan sesuai nanti di ketentuan yang berlaku, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya melaksanakan penanggulangan kedaruratan. Pertama adalah Bapak Ibu melakukan verifikasi informasi kejadian kedaruratan, ya. Jadi di sini dikatakan untuk lokasi, waktu, jenis kedaruratan dipastikan kebenarannya. Lalu yang kedua, hasil verifikasi divalidasi sesuai dengan ketentuan. Nah, untuk elemen kompetensi yang kedua adalah melakukan persiapan sumber daya tanggap darurat. Nah, di mana di sini Bapak Ibu punya tim tanggap darurat, ya. Lalu juga memiliki peralatan tanggap darurat ya di perusahaannya. Nah, yang ketiga, menentukan metode penanggulangan kedaruratan limbah B3. Nah, bagaimana metodenya? Pertama ada kajian cepat atau kaji cepat dari kondisi kedaruratan yang ada, lalu menghentikan sumber kedaruratan sesuai dengan ketentuan. Lalu yang ketiga, mengisolasi atau pengisolasian
area kejadian ya ditentukan nanti sesuai dengan prosedur yang ada. Dan yang keempat adalah menyusun laporan penanggulangan kedaruratan, di mana nanti hasil pelaksanaan penanggulangan dievaluasi dan laporannya dibuat sesuai ketentuan dan didokumentasikan laporan tersebut ya sesuai nanti dengan ketentuan. Nah, itu untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan kedaruratan. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan ya dengan eh, apa program kedaruratan yang ada di tempatnya Bapak Ibu. Jadi sesuaikan nanti dengan kriteria unjuk kerjanya. Oke, kita lihat dulu yang kedaruratan ini Bapak Ibu. Kedaruratan dalam penanggulangan B3 dan limbah B3. Jadi ini digabung ya B3 dan limbah B3 karena bentuk kedaruratannya juga sama. Adalah suatu keadaan bahaya yang mengancam keselamatan manusia yang menimbulkan pencemaran, kerusakan lingkungan, dan memerlukan tindakan penanggulangan sesegera mungkin untuk meminimalisir atau mengurangi terjadinya tingkat pencemaran atau kerusakan yang lebih parah. Nah, sementara program kedaruratan pengelolaan B3 dan atau limbah B3 adalah dokumen perencanaan sistem tanggap darurat yang memiliki komponen infrastruktur dan fungsi penanggulangan. Nah, ini untuk apa namanya tanggap darurat di bidang limbah B3 ya. Dan ke program kedaruratan disusun berdasarkan identifikasi resiko. Jadi maka saya minta tadi Pak Ibu ya, ada enggak dokumen untuk identifikasi resiko ya kedaruratan dari pengelolaan B3 dan atau limbah B3. Nah, ini adalah alasan ya kenapa ya kita harus mengelola ya limbah B3 dan atau B3 ini ya karena dua-duanya punya sifat atau karakteristik yang berbahaya dan beracun ya. Nah, tentu ini berdampak negatif baik kepada kita manusia maupun ke lingkungan hidup. Dan di B3 dan limbah B3 ini akan selalu ada yang namanya bahaya ya. Nah, tapi bahaya ini kalau kita mampu mengelolanya dengan baik, dengan tepat, nah maka bahaya tersebut belum tentu akan menghasilkan resiko ya ataupun dampak negatif di eh, kegiatannya kita, Bapak Ibu. Nah, syarat keadaan dinyatakan menjadi darurat di bidang pengelolaan B3 dan limbah B3 ini adalah pertama, sumber dan bahan penyebab terjadinya kedaruratan adalah atau berasal dari B3 atau limbah B3. Lalu yang kedua, tentu memerlukan penanganan sesegera mungkin dan memadai ya agar dampaknya tidak luas. Yang ketiga, syarat ketiga adalah sumbernya ini memang atau penyebab terjadi ini merupakan ataupun bisa mengancam keselamatan jiwa manusia. Lalu yang keempat, terdapat potensi pencemaran ya, kerusakan lingkungan hidup jika tidak sesegera mungkin kita tanggulangi Bapak Ibu. Nah, ini syarat dinyatakan kedaruratan ya dalam pengelolaan B3 dan limbah B3. Nah, ini adalah identifikasi resiko kedaruratan ya dari pengelolaan limbah B3. Nah, maka yang kita identifikasi pertama adalah jenis kegiatan dari pengelolaan B3 dan limbah B3 kita. Nah, kemarin sudah ada di latihan pertama ya kita bahas ini. Jenis industri, ya, ini berarti perusahaannya kita ya. Lalu klasifikasi B3 dan kategori ataupun karakteristik limbah B3. Jadi kalau di B3 namanya klasifikasi, kalau di limbahnya namanya karakteristik ya. Lalu jumlah B3 dan limbah B3, lalu jumlah limbah B3, sumber limbah B3, lalu potensi ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia dan juga fungsi lingkungan hidup. Nah, ini contoh identifikasi potensi ancaman ya terhadap keselamatan jiwa manusia. Di mana di sini dilihat potensi jumlah manusia yang terpapar atau yang berpotensi
apa namanya eh, berpotensi terpapar B3 dan limbah B3. Lalu potensi tingkat paparan B3 dan limbah B3, nah potensinya itu dibagi 4. Yang pertama ada yang sangat ringan, ya ini tentu paparannya tidak terlalu berpengaruh ya, ringan, tentu ini sudah mulai ada pengaruh ringannya. Yang sedang, ini misalkan apa namanya paparannya seperti gangguan pernafasan, ya sakit kepala, mual, muntah, radang dingin, dan seterusnya. Nah, yang berat adalah menyebabkan luka parah, dampaknya ya, lalu radang dingin, kerusakan permanen, fungsi organ tubuh, dan lain sebagainya. Ya, ini untuk potensi paparan dan penjelasannya. Ada derajat luka bakar, Bapak Ibu. Ya, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Tingkat 1 itu lapisan terluar kulit. Tingkat 2 yang terkena sudah masuk mulai ke dalam. Tingkat 3, nah ini sudah hampir seluruh lapisan kulit ya terkena luka bakar. Risiko kedaruratan. Nah, risiko kedaruratan akan terjadi jika bahaya ya itu ketemu dengan paparannya. Nah, jadi ini yang kita kontrol Bapak Ibu ya. Kalau ada bahaya, maka paparannya yang kita atur ya agar dia tidak eh, apa nantinya memicu ya terjadinya eh, resiko ya dari kegiatan. Nah, kenapa terjadi eh, apa namanya paparan ini? Karena bisa jadi karena ada tindakan-tindakan yang tidak safety di lapangan ataupun kondisi yang tidak safety. Nah, ini yang nanti Bapak Ibu tentu pantau ya selama proses kegiatan pengelolaan bagi tiga. Nah, risiko ini tentu bisa mengakibatkan kecelakaan. Seperti tadi, bahayanya adalah eh, apa mudah menyala ya, lalu di situ ada paparan ya seperti kita tidak menggunakan APD atau ada kondisi panas di sekitar sana Bapak Ibu. Nah, sehingga ini kalau terjadi ya akan ada risikonya. Nah, risikonya tadi ada levelnya ya, sangat ringan hingga apa namanya hingga berat ya. Nah, ini tentu mengakibatkan kecelakaan kerja dan pastinya akan menimbulkan dampak baik ke personil maupun ke perusahaannya ya. Nah, ini bentuk umum kecelakaan, misalkan seperti atau paparan tadi ya, human exposure ya. Eh, ini jalur paparannya di ya, melalui mulut, oral, dermal kulit, inhalation, saluran pernafasan, AIS, eh, apa AIS ini adalah mata ya, bisa kena mata sebagai OD. Lalu fire dan explosion untuk api ya, ledakan atau tadi eh, eh, api. Nah, ini yang berhubungan dengan limbah yang mudah menyala, mudah meledak, oksidasi reaktif, reaktif terhadap air, segitiga api. Ya, ini diperhatikan nanti ya, adanya oksigen dan sumber panas. Lalu chemical release. Nah, ini yang dari bahan-bahan kimia yang eh, mudah bergerak. Ya, jadi semakin mudah bergerak, maka semakin mudah terlepasnya. Jadi gas lebih mudah bergerak, ya, diikuti oleh cairan dan selanjutnya adalah padatan. Nah, ini adalah klasifikasi tindakan pengendalian. Ada 3, prevention atau pencegahan, precaution atau saat terjadi ya, eh, saat terjadinya kegiatan tersebut atau kegiatan sedang berlangsung, respon. Nah, ini setelah eh, terjadinya kecelakaannya ya. Nah, jadi sini perlu ada upaya penanganan kecelakaan dan mitigasi. Ya, sementara pada saat beroperasi tentu ada upaya kehati-hatian ya selama penanganan dan juga penggunaan bahan kimia. Nah, identifikasi bahaya Bapak Ibu atau risiko bisa nanti menggunakan JSA atau HIRA-DC ya. Itu boleh Bapak Ibu atau di sini HIRA-RC ya, Hazard Identification, Risk Assessment dan Risk Control. Nanti kita akan melihat apa aja risiko dari setiap kegiatan pengelolaan limbah B3 yang ada di tempat Bapak Ibu.
Nah,